Terus Merapi pisanan niku mon ngerti kok. Tahun pinten niku? Tahun 3 Tahun 3 niku lak nganu ngori nganu gendeng ngori genteng gentong niku lak sami ngungsi ten Tunggul. Niku lho mon ngerti. Dadi ilange Batang. Niku ilange Batang. Tahun 30. Halo Sobat Volcanovlog dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, sejahtera. Tak kurang suatu apa. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meninggalkan aneka kisah sangat istimewa. Letusannya kerap memantik tragedi dan bencana, tapi juga sekaligus memberi berkah kesuburan tanah di sekelilingnya. Letusan eksplosif 2010 membuka mata kita semua yang hidup di masa Indonesia modern betapa hebatnya kekuatan gunung ini. Sebuah erupsi mematikan, berkekuatan menghancurkan dengan indeks letusan vulkanik 4 dan biasanya hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Letusan Merapi 2010 kerap disebut sebagai erupsi abad ini yang meninggalkan bukaan raksasa ke arah tenggara. Tak kurang 150 juta meter kubik material terlontar atau menyebar umumnya ke alur Kali Gendol di Kecamatan Cangkringan, Sleman. Nah, letusan dengan kekuatan sama pernah terjadi 80 tahun sebelumnya, tepatnya pada 18 dan 19 Desember 1930. Jika 2010 arah muntahan material vulkanik dan sapuan awan panas ke tenggara, letusan dahsyat 1930 mengarah ke barat gunung. Peristiwa ini satu di antaranya dikenang banyak orang sebagai masa lenyapnya jurang Kali Batang di wilayah Kabupaten Magelang. Batang dalam bahasa Jawa itu memiliki makna bangkai. Penamaan oleh masyarakat setempat itu mungkin ada kaitannya dengan keberadaan entah bangkai apa pada suatu masa dulu. Meski tidak sehebat letusan Tambora pada 1815 atau Krakatau pada 1883, erupsi Merapi 1930 dicatat sebagai peristiwa vulkanik paling mematikan di Indonesia pada abad ke-20. Letusan ini ditandai erupsi eksplosif sublinian yang menghasilkan guguran awan panas atau pyroclastic lava flow dan banjir lahar yang masif sesudahnya. Pasca letusan, lanskap alam dan topografi di lereng barat Merapi berubah sangat ekstrim. Aliran material vulkanik yang sangat besar telah mengisi dan menimbun lembah-lembah dan alur sungai yang sangat signifikan. Jurang Kali Batang di sepanjang wilayah Serumbung dari hulu hingga pertengahan sedalam lebih dari 100 meter akhirnya lenyap dari peta topografi modern. Laporan masa kolonial itu mencatat korban jiwa mencapai lebih dari 1.300 orang pada momentum ini. Berpuluh-puluh desa di distrik Dukun dan Serumbung terkubur. Dari catatan lama menyebutkan, erupsi dimulai dengan aktivitas vulkanik minor beberapa waktu sebelum mencapai akhir tahun 1930-an. Skripsi yang disusun Ahmad Ahsanur Ramdhani Putra dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya menceritakan kisah mencekam itu. Judulnya adalah Kajian Historis Letusan Gunung Merapi tahun 1930 yang dipublikasikan di Jurnal Avatara volume 16 nomor 2 tahun 2025. Letusan awal dimulai pada Kamis pagi tanggal 18 Desember 1930. Gelombang awan panas raksasa meluncur dari puncak ke lereng barat. Gemuruhnya mengejutkan penduduk yang sesungguhnya telah diperingatkan agar mencari tempat aman beberapa hari sebelumnya. Awan panas itu menyapu kawasan hingga sejauh 12 km dari puncak, menyisakan kobaran api dan hujan abu sangat lebat. Malam harinya, gemuruh kembali didengar penduduk yang sebagian telah menyelamatkan diri dan kilat serta nyala api menyapu ke arah barat lagi.
Itu adalah suara gerumbul yang terus-menerus seperti guntur di kejauhan. Di atas tempat di atas gunung itu berada, terlihat cahaya yang bisa dibandingkan dengan kilat. Kemungkinan saat itu letusan baru sedang terjadi yang telah mendorong lava yang masih berkobar turun ke lereng barat. Letusan hebat Gunung Merapi yang terjadi pada 19 Desember 1930 telah mengejutkan banyak orang seperti yang terlihat dari jumlah korban yang kemudian dilaporkan. Pada letusan hari kedua itu, para pengamat dari layanan vulkanologi pemerintah kolonial Belanda terkejut. Mereka merasa gagal menjalankan tugas pemantauan mereka dengan efektif dan memberikan peringatan agar penduduk di daerah yang terancam dapat cepat mengungsi. Letusan susulan Gunung Merapi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1930 tercatat lebih dahsyat dibandingkan letusan sehari sebelumnya. Pasir panas mengalir dari puncak Gunung Merapi membawa kehancuran luar biasa. Suhu pasir tersebut sangat tinggi sehingga semua yang dilaluinya menjadi hangus. Bau arang menyengat memenuhi seluruh wilayah yang terkena dampak. Aliran pasir diperkirakan memiliki panjang sekitar 6 km dengan lebar rata-rata 200 meter dan ketebalan di beberapa titik mencapai 25 meter. Pada malam hari, laporan yang diterima menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Jejak api panjang terlihat di lereng Merapi, menandakan desa-desa dan hutan di sepanjang lereng terbakar hebat. Hujan lumpur dilaporkan terjadi di wilayah Serumbung, Pakis hingga Muntilan dan Magelang pada malam hari sekitar pukul 8. Peristiwa ini bertepatan dengan turunnya hujan deras disertai badai petir ketika Merapi kembali memuntahkan abu vulkanik dalam jumlah sangat besar. Abu tersebut kemudian bercampur dengan air hujan dan turun dalam bentuk lumpur yang luar biasa. Kehancuran dusun demi dusun, desa demi desa dimulai pada sore hari sekitar pukul 6. Banjir lahar mengalir dari jurang Kali Blongkeng, menerjang desa Pojok, Maron, dan Kejugan. Aliran material panas tersebut juga menyebabkan kebakaran hebat yang menghanguskan ketiga desa itu. Diperkirakan sekitar 300 rumah warga musnah dilalap api akibat peristiwa ini. Sekitar pukul 10:15 malam harinya, api telah melalap habis desa Gedukan dan sekitarnya. Lahar yang turun dari Merapi saat itu telah mencapai desa-desa di bawah distrik Dukun. Aliran lahar terus bergerak maju dan membuat desa Wates, Gencong, dan Ngablak turut terbakar. Jumlah korban jiwa yang terus bertambah secara signifikan disebabkan oleh kemunculan aliran lava dan lahar yang tiba-tiba pada malam hari selama 2 hari sampai 20 Desember 1930. Aliran lahar tersebut membelah jalan menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya diyakini aman. Kondisi ini membuat proses evakuasi menjadi lambat dan tidak terorganisasi sehingga banyak warga yang menjadi korban akibat terkejut dan tidak sempat menyelamatkan diri. Bencana yang terjadi ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Salah satunya disebabkan oleh kondisi medan yang sangat sulit. Lereng barat Gunung Merapi memiliki banyak lembah kecil yang saat itu sebagian besar telah dipenuhi oleh lahar. Proses evakuasi daerah yang berdampak letusan Gunung Merapi sangat sulit dilakukan karena adanya gas berbahaya yang juga mematikan. Militer kolonial Belanda segera dikerahkan setelah Residen Magelang meminta bantuan untuk mengevakuasi korban bencana letusan Gunung Merapi. Sebanyak 150 prajurit dipimpin Kapten Dukro dari Staf Umum dikirim ke wilayah terdampak menggunakan kendaraan truk. Hampir seluruh garnison militer di Magelang telah dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di wilayah terdampak. Komando militer setempat menyatakan pasukan telah diserahkan kepada otoritas sipil guna mendukung upaya bantuan itu. Setiap harinya, tentara dan polisi lapangan melakukan patroli di daerah terdampak sekitar Serumbung. Selama patroli, mereka menemukan desa-desa yang tertimbun serta ratusan mayat sebagian besar kemudian dikuburkan di tempat. Desa-desa yang terletak lebih tinggi juga telah dievakuasi. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh Buitengewone Beveiliging atau pasukan keamanan khusus, polisi lapangan dan tentara secara terus-menerus siang dan malam meskipun dihadapkan pada kondisi medan yang sangat sulit. Panorama mengerikan juga disaksikan penduduk yang jauh dari jalur awan panas, termasuk mereka yang tinggal di sebelah timur Kali Bedok di wilayah Tunggularum, Girikerto, Turi Sleman saat ini. Mbah Slamet termasuk saksi hidup yang pernah kita wawancarai. Penduduk Tunggularum itu menyaksikan aliran sungai di sebelah barat desanya menyala sepanjang malam. Mbah Slamet yang usianya kini sudah 100 tahun lebih bersaksi Kali Batang
lenyap dan kemudian tampak menjadi daratan yang rata. Jurangnya telah penuh terisi pasir dan batu hingga melewati jalan Yogya Magelang sekarang. Kebun dan permukiman di kiri kanannya lenyap. Dusun Ngori yang berada di lereng atas wilayah Serumbung menjadi area permukiman pertama yang hancur tersapu lava pijar dan awan panas Gunung Merapi. Jadi ilange Batang. Niku ilange Batang. Tahun 30. Niku jenengan pun kemutan. Empun. Kejadiannya pripun, Mbah? Niku lahar niku lak mili ngidul dugi niku sak tidak mantingan mriko sak bungkuatan. Niku jurang nolak saged roto sakniki mboten jurang. Mboten jurang mriko niku riyen jurang jero. Sakniki pun mboten jurang. Yen Batang niku. Nggih, Kali Batang. Kula niku Batang niku riyen wonten ledek. Batang niku nek ledek Batang niku nggih diundang mriko-mriko ngoten. Nang gununge niku njebluke seru mboten to? Nggih seru. Melahar. Lahar sik dhewe. Tahun 30. Niku banjir napa pripun? Banjir, lahar banjir ning ageng ning mawi ming kados Jeladren. Kados Jeladren ning panas. Dan dadi jurang jero niku saged kurugan. Saking Jurang jero Serumbung nika? niki Sing mriki. ngriki sawetan ngepos. Sawetan ngepos. Nggih. Niku lak wonten jenenge Kali Batang. Nggih. Iki ilang saniki pun. Hilang. Kurukan. Nika kidul wetan mantingan. Kidul Niku tahun tembus ya. 30 nggih. Nggih, tahun 30 niku. Jenengan pun ngertos nggih. Pun. Nggih kados. Pun ngetras kula. Di akhir tahun yang sedang puncak musim penghujan itu, bencana sekunder banjir lahar hujan berdampak hingga ke Kali Progo, hilir dari sungai-sungai yang berhulu di lereng Merapi. Dampak geologis yang paling signifikan dari letusan 1930 adalah perubahan radikal pada jaringan sungai dan topografi di lereng barat daya Merapi. Sebelum tahun 1930, Kali Batang adalah sebuah lembah atau jurang yang sangat dalam yang memanjang di lereng barat daya. Fitur ini berfungsi sebagai saluran drainase alami. Kedalaman jurang ini menandakan erosi yang telah berlangsung lama oleh aliran air dari Gunung Merapi. Selama dan setelah puncak letusan, jurang Kali Batang berfungsi sebagai saluran utama bagi material vulkanik yang turun. Material padat, termasuk fragmen batu dan abu panas dibawa oleh awan panas dan mengendap di dasar jurang. Lahar pasca erupsi yang merupakan campuran air, pasir kerikil dan bongkahan batu besar bertindak sebagai semen yang secara efektif mengisi seluruh penambang jurang. Volume material piroklastik dan lahar yang terendap sangat masif menyebabkan dasar jurang naik hingga sejajar dengan dataran di sekitarnya. Akibatnya, alih-alih menjadi lembah yang dalam, daerah tersebut berubah menjadi dataran aluvial yang relatif rata hingga sekarang ini. Peta topografi yang dibuat sebelum 1930 menunjukkan keberadaan jurang itu yang sangat jelas. Sebaliknya, peta pasca 1930 atau survei geologi modern tidak lagi mengidentifikasi jurang Kali Batang sebagai fitur yang berbeda. Air tersebut kini ditutupi endapan tebal deposit lahar. Hilangnya fitur geografis ini menjadi bukti nyata kekuatan dan volume material yang dilepaskan dalam letusan Merapi 1930. Lenyapnya Kali Batang menandai sejarah letusan super Merapi hampir 1 abad yang lalu ketika Indonesia belum mewujud sebagai negara merdeka. Sobat Vulkanovlog dimanapun berada, sejarah selalu memberi peringatan sekaligus pelajaran yang sangat berharga pada kita semua dan betapa hebatnya kekuatan alam saat sedang mencari keseimbangannya. Gunung Merapi sepanjang masa membangun dirinya, melepaskan energinya dan lapis demi lapis menyusun tubuhnya seperti kerucut. Hari-hari juga menjadi masa ketika gunung berapi yang dikelilingi jutaan manusia ini tengah mengarungi sejarahnya, meletus sedikit demi sedikit, meleleh momen demi momen, dan kadang menyembur besar mengejutkan kita semua. Demikianlah cerita pendek kisah lenyapnya Kali Batang ini kita munculkan. Jika Anda punya cerita atau kenangan tentang peristiwa dahsyat letusan Merapi di masa lalu, silahkan berkomentar di kolom konten ini. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.